Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Ke mata kuliah selanjutnya yaitu praktikum. Sama seperti yang tadi sebelumnya kita bahas kontrak kuliah. Untuk pengenalan tadi kan sudah, saya lanjutkan langsung ke kontrak kuliah. Saya samakan saja dengan yang tadi ya. Kita sudah bahas sebelumnya. Kehadiran 15, tugas 20, TS 30, UAS 35. Jadi nanti sebenarnya kalian bisa hitung sendiri nanti dari nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, tugas itu semua tugas dibagi semuanya tugasnya ada 4 ya. Semua nilainya dibagi 4, nanti diambil 20%-nya itu berapa, terus kehadiran itu ada 14 pertemuan ya. Kalau UTS UAS-nya itu kan nggak dihitung ya. Untuk perkuliahannya ada 14 pertemuan, nanti dibagi 15 ya. Ya kecil lah kalau pertemuan berarti satu kehadiran cuma 1%, 1/100 di UTS UAS-nya. Jadi UTS UAS-nya saya kira kalian harus sungguh-sungguh untuk 30 udah 35, tambah 3 kehadiran 10 kali aja udah 75, itu udah B+ ya. Terus saja untuk kontrak kuliah itu tanpa ngerjakan tugas sama sekali ya. Selanjutnya referensi buku hampir sama seperti yang tadi, aturan perkuliahan sudah saya bahas. Nanti saya kasih contoh untuk tugas hari ini, cara mengumpulkannya bagaimana. Terus cek nilai di tugas BUT. Nanti saya buat sistemnya untuk daftarnya, belum saya buat. Nah, sekarang kita bahas ke project UAS-nya. Jadi metode pembelajaran itu ada yang dari umum ke khusus, ada yang dari khusus ke umum ya. Jadi kalau saya tampilkan langsung tujuan akhirnya itu untuk kalian bisa pandangan apa sih yang dituju itu ya, biar kalian tahu kenapa kita belajar ini karena tujuannya itu ini gitu ya. Contoh kalau kita pengen naik bis gitu kan, kalian dikasih tahu ini ya, tujuan kita mau kemana, mau ke Medan gitu kan, dikasih tahu tujuannya ke Medan, jadi kita tahu arahnya pasti ke timur gitu, ke barat ya. Jadi kalian bisa persiapan berapa jarak jauhnya itu berapa, apa saja yang dipersiapkan. Nah, sama di perkuliahan kita juga saya bahas project UAS-nya di awal untuk kalian persiapkan nanti yang dibutuhkan apa saja. Sama kalau dalam perjalanan juga, perjalanan kita jauh atau pendek sih, kalau jauh ya persiapannya dari dananya, bekal makannya dan lain-lain, bagian baju gantinya dan lain-lain. Kalau nggak dikasih tahu kan kita nggak tahu ini persiapan untuk 2 hari, 3 hari, atau 4 hari perjalanan. Gitu. Itu analoginya seperti itu. Untuk project UAS-nya ini project UAS praktikum basis data ya. Project UAS praktikum basis data. Yang pertama demo program dengan database. Nggak tahu kalian sebelumnya itu udah ada project seperti ini nggak di mata kuliah lain? Kalau ada sih bisa diambil lagi karena kan mata kuliahnya beda. Bisa kalian ambil lagi dengan disesuaikan dengan mata kuliah yang sekarang ya. Kalau sebelumnya udah pernah ada project buat program. Demo program, jadi project akhirnya UAS-nya itu presentasi demo program masing individu. Yang didemokan apa? Dari normalisasi, ini tugas pertama. Nanti ada tugas kedua, desain database, CDM, PDM, R diagram SQL, fungsi, trigger, keamanan, backup, sampai ke implementasi ke sistem ya. Tugas-tugas kita selanjutnya nanti sampai akhir tujuannya untuk jadi program jadi. Program jadi ya untuk bisa kalian pakai untuk portofolio ya. Kalau ditaruh di GitHub untuk portofolio. Kalau anak IT kan, kalau fotografer kan untuk membuktikan bahwa dia skill fotografinya bagus itu kan dia taruh hasil fotografinya di Instagram ya, dipamerkan.
Ya kalau anak IT programmer untuk menunjukkan bahwa skillnya itu ada, terus ada bukti hasilnya, ya naruh project atau naruh aplikasi yang telah kalian buat di GitHub ya. GitHub itu Instagramnya para programmer. Apa saja yang telah kalian buat, kalian taruh di GitHub, kalian taruh di LinkedIn untuk menunjukkan bahwa kalian sudah bisa buat ini. Itu nanti portofolio itu mempengaruhi. Sangat orang akan lihat portofolio dari LinkedIn, dari GitHub, apa saja yang telah dilakukan itu ya. Kalau selama perkuliahan nggak ada project yang pernah dibuat, nggak ada aplikasi yang pernah dibuat, dianggap nggak ngerjain apa-apa ketika kuliah ya. Karena dianggap belum pengalaman buat program. Itu sih. Nah, untuk nambah portofolio, ya kalian buat sendiri ya, kalau buat sendiri. Boleh nyontoh, boleh istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jangan cuma amati, tiru, tapi nggak ada modifikasi. Itu namanya plagiat ya. Tapi amati, tiru, modifikasi. Kalau bisa gabungkan dari 2 program, 3 program, digabungkan jadi satu. Nah, itu nggak plagiat atau disesuaikan dengan studi kasus kalian. Nah, itu untuk project UAS-nya. Ada yang mau ditanyakan tentang project UAS-nya? Nggak ada. Ini project UAS-nya yang saya lanjut ke tugas pertama untuk praktikum kita. Pak, Itu individu. Iya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak yang tadi yang project UAS ya, Pak. Iya, gimana? Yang normalisasi 1 NF sampai 3 NF itu gimana? Mohon diulangi Pak. Gimana? Yang normalisasi 1 NF sampai 3 NF itu. Kenapa? Belum pernah Itu ini, maksudnya belum pernah dijelaskan di mata kuliah sistem basis data. belum Pak. Ya, Belum. yang belum dijelaskan itu yang normalisasi 1 NF 3 NF, CDM, PDM, ER, ER diagram udah. Yang lain udah, tinggal itu aja, CDM, PDM sama normalisasi Pak. Apa itu Pak? Ya, normalisasi sebenarnya proses normalisasi data. Nanti ada penjelasannya di setelah ini ya, slide selanjutnya. Kalau Oh, CD, oh ada. Oke oke Pak, siap. CDM, PDM saya kasih contoh. Dari CDM, PDM ini bisa langsung di-create ke SQL ya. Saya kasih contoh. Saya kasih gambaran CDM, PDM sih. Kadang nggak semuanya orang pakai CDM, PDM ya, karena itu konsep lama sebenarnya. Tapi untuk dasar masih bisa dipakai. ERD, CDM, PDM. Jadi pasangannya ya ERD, CDM, PDM. Nah ini mau jadi CDM itu konseptual data model, kalau PDM physical data model. Bedanya apa? Ini pakai aplikasi Sybase Power Designer. Ini sama seperti ERD. Kalau ERD mungkin pakai Word atau pakai itu ya. Kalau ini ada aplikasinya. Nah dari sini tuh dari CDM diubah ke PDM. Kalau PDM itu sudah ada foreign key-nya, udah ada. Nah dari PDM ini nanti langsung bisa di generate ke SQL ya. Tanpa biasanya kalau kalian dari IR diagram gini kan kalian buat tabel sendiri ya. Create tabel transaksi, create tabel order, create tabel kasir. Nah dengan si Base Power Designer ini nggak perlu create manual, nanti langsung jadi file SQL, Oh, langsung bisa diimport ke PHP Admin. iya, iya, iya. Oke, oke. Kayak di desain Pak ya, yang di SQL itu ya Pak. Itu kan ada desain tuh yang misalkan kita udah ngerelasiin, Oh udah. iya, Jadi benar-benar itu import doang itu ya Pak ya. yang di PHP Admin itu ya. Jadi dari PDM itu bisa di convert ke, jadi kita nggak perlu nulis SQL-nya manual. Auto create CDN PDN convert into SQL. Nah, nanti kita bahas di praktikum. Jadi termasuk ini kalian siapkan install namanya aplikasi Power Designer. Saya juga belum install. Nanti saya kasih Besar link. nggak Pak itunya? Kenapa? Aplikasinya besar Pak? Nggak besar sih, nggak terlalu. Ternyata dia dari perusahaan SAP ya. SAP juga yang buat SAP. Berbayar sini, jadi harus cari cracknya. SAP.
Nah, ini Oh, saya kasih diagram. contoh untuk bagaimana dia berubah dari IRD, CDM, PDM. Nah, ini dia setelah itu dia langsung ekspor mau ke SQL, ke Oracle. Oh, ini bahasa Indonesia ya. Langsung ke convertnya aja untuk ini kisi-kisi. Berarti ini tadi SQL-nya udah menyesuaikan ya struktur tabelnya seperti apa ya, Pak ya? Iya, sesuai di gambar. Nanti akan jadi tab ini outputnya jadi .sql file ini. Jadi langsung muncul. Jadi kita Oh, nggak ini perlu nulis Iya. dari sini Bikin kita dari import sini. ke PHP admin, ya langsung ke implementasi sistem buat sistemnya. Oke, Pak. Kadang ada errornya sih, kadang ada beberapa yang perlu dihapus di sini. Ya mungkin kalian bisa pelajari dulu untuk nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. CDM, PDM. Saya lanjutkan materi kita, pembahasan tentang tugasnya ya. Sekarang itu hampir semuanya ada dibantu dengan tool ya. Sekarang sistem create, update, delete aja ada yang ini ya, generate. Jadi kita nggak perlu nulis codingan create, update, delete-nya, ada generatornya juga. Sudah banyak untuk mempermudah programmer sekarang. Tapi kalau orang awam ya harus belajar untuk manualnya dulu ya, native-nya dulu. Baru nanti belajar ke framework, belajar ke tool yang lain. Nah, selanjutnya ini untuk project OS-nya normalisasi. Saat normalisasi itu kita bahas setelah ini. Desain database, CDM, PDM, air diagram, SQL, fungsi, trigger, keamanan, backup. Nah, tugas 1, individu, cari struk atau nota, real. Nah, tugasnya ini semua tugas kan tadi sudah saya jelaskan ya, semua tugas itu terakhir UTS. Jadi kalau nggak usah ada yang tanya terakhirnya kapan, terakhirnya masih lama sih UTS. Tapi kalau kalian ngumpulkan lebih cepat, saya koreksi lebih cepat, saya kasih tahu nanti kalau ada salah bagian mana, jadi kalian bisa revisi, ngumpulkan lagi, koreksi lagi, nanti nilainya berubah lebih baik. Semuanya sebelumnya pertama kan pasti ada error, pasti ada salahnya sih kalau ngerjain pertama. Mungkin dapat nilai 60, nanti direvisi lagi berubah jadi 80 seperti itu. Kalau masih ada revisi boleh ngumpulin lagi sampai benar. Biar kalian tahu revisinya. Karena saya lihat juga pengalaman saya dulu waktu kuliah juga dosen kadang nggak ngasih tahu salahnya ya, ngumpulin tugas langsung dinilai, kita nggak sebenarnya salah atau enggak sih tugas kita atau enggak, sebenarnya yang benar yang mana yang salah yang mana kan nggak tahu ya kalau nggak dibahas satu-satu. Makanya saya buat boot WhatsApp itu nanti kalian cek nilainya dari sana, nanti ada revisi atau feedbacknya saya tulis di boot WhatsApp itu, ada penjelasannya. Jadi kalau ada penjelasannya, ada revisinya, kalian bisa ngumpulkan lagi. Nah, tugas yang pertama ini kalian tentukan, jangan sampai berubah ya. Kalau kalian berubah nanti buat lagi dari awal. Semuanya di tengah jalan udah nyampe CDM PDM, kalian ganti status ya. Kalian ganti studi kasus ya. Kalian buat lagi perancangan dari awalnya, dari ini normalisasi ini. Jadi nggak boleh berubah. Jadi benar-benar yang ingin kalian buat, yang ingin kalian taruh nanti di GitHub biar orang lain tahu project yang sudah kalian kerjakan. Ya kita sama-sama ngerjakan ya. Jadi nanti bisa saling share yang sudah jadi, bantu temannya yang belum jadi. Saya kumpulkan di sini, belum saya taruh linknya. Linknya di tugas yang ada di WA yang saya kirim di WhatsApp ya. Bentuk normalisasinya cari struk, ini kurang R. Cari struk atau nota real. Dari situ kita akan buat aplikasi ya. Biasanya struk atau nota atau real itu kan dari implementasi dari sebuah sistem. Output atau print out dari sebuah sistem, atau yang masih manual pun kita bisa buat gambaran sistemnya itu dari hasil outputnya, hasil laporannya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh, ini normalisasi data. Nah, di sini ada studi kasus normalisasi data, ada nota. Ini faktur ya. Nota faktur bon pembelian sama saja sih. Honda Jaya, Jatimulya, Bekasi Timur, ada bon pembelian. Ini ada nomor polisi, warna, merek, mekanik, kode part, nama part, kuantum, harga, diskon. Nah, dari sini kalau kalian seorang programmer atau developer udah ada gambaran nih.
yang mau dibuat itu sistemnya bagaimana, terus tabelnya apa saja itu gambarannya terlihat dari bond ini karena ini output atau bentuk laporan ya. Sebenarnya ini kan sistemnya sudah ada ya. Jadi kita namanya reverse engineering ya. Jadi kalau orang lain mungkin kalau orang realnya kan kita buat dulu baru nanti ketahuan outputnya notanya, tapi ini kita reverse dari nota ini kita buat sistemnya sehingga bisa muncul output seperti ini. Nah, tugasnya kalian cari dulu nota atau pembelian. Nggak harus nota sih, kalian contohnya nomor antrian, itu bisa. Terus tiket, kalau biasanya yang sering update status di Instagram kan tiket bioskop itu ya, itu bisa dipakai. Di situ kan ada informasi tabel-tabel yang bisa dinormalisasikan. Terus apa lagi ya? Kwitansi paket, paket bisa itu yang sering beli di Shopee itu kan ada struk nota yang nempel di paket itu juga bisa diambil. Kalian foto terus buat laporannya, normalisasi datanya. Yang pengen kalian buat sih, jadi jangan sampai berubah. Karena nanti kalau berubah kalian buat lagi dari awal. Emang aturannya seperti itu ya, biar untuk menunjukkan bahwa kalian itu buatnya real dari awal, nggak copy paste tiba-tiba langsung jadi aplikasi yang nggak tahu perancangannya bagaimana. Saya di sini nilai aplikasinya bukan bagus atau enggaknya, tapi jalan atau enggak. Jadi untuk desain itu untuk mata kuliah lain ya, tentang desain dan keindahan atau user interface itu ada mata kuliah lainnya. Karena ini mata kuliah basis data, perancangan basis data yang saya hitung ya, desain database-nya udah benar atau belum, terus aplikasinya jalan dengan baik atau enggak. Tentang bagus atau enggaknya itu enggak dinilai. Jadi enggak usah khawatir. Kalau nanti pakai HTML, PHP biasa kotak-kotak juga enggak apa-apa. Karena itu untuk belajar di awal. Nah, normalisasi itu untuk menghilangkan redundansi, yaitu untuk biar nggak ada data yang double. Contohnya seperti ini, bentuk normal yang pertama atau 1NF mengistilahkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dalam bentuk normal pertama ini, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Jadi jangan sampai ada duplikat dulu. Buatlah tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Jadi kalian identifikasi kolom yang unik itu apa saja. Dari sini itu yang unik apa sih? Pasti kode part itu unik ya. Kode part itu unik. Nomor polisi juga bisa unik. Nama itu nggak unik ya. Kalau mekanik nanti kita bisa buat ID mekanik. Contohnya di sini buat pembelian, nomor faktur, tanggal, nomor polisi, warna, merek, tahun, mekanik ID, nama mekanik, kode parts. Dari sini kita terus di sini ada nama parts, kuantum, dia berubah menjadi 2 tabel ya, harga, diskon, jumlah, potongan, total. Ini normalisasi pertama. Selanjutnya kita lanjutkan ke normalisasi kedua. Normalisasi kedua itu syarat untuk menentukan normalisasi kedua adalah dalam bentuk data yang telah dibentuk dalam satu normalisasi. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi kedua. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel yang terpisah. Jadi menciptakan hubungan antar tabel. Jadi kalau dari tabel besar ini ada yang bisa dipisah nggak? Maksudnya dipisah dengan tabel sendiri nggak? Dengan yang unik sih. Di sini ada nomor polisi itu unik, kita bisa menjadi nomor polisi, otomatis warna, merek, dan tahun ngikut di sini. Terus mekanik ID unik, jadi di sini mekanik ID, nama. Sebelumnya kan mekanik ini di sini. Kode part juga kita ambil di sini, nama part, harga. Itu studi kasus 2NF, terus yang ketiga yaitu melanjutkan setelahnya menghapus kolom yang tidak bergantung pada primary key. Jadi kolom-kolom yang tidak bergantung pada primary key dihapus. Contohnya di sini harga tadi masuk, bentar. Kuantum ada kode part, mekanik nomor faktur dinaikkan ke tanggal nomor polisi, mekanik ID dinaikkan lagi ke nomor polisi. Ya, nggak kelihatan nih. Harganya tadi dari bawah ini harga itu dinaikkan ke atas. Karena ini bisa kode part ini sama nama part, harga bisa menjadi primary case tersendiri.
Jadi masih ingat ya kalau primary key itu yang unik gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia unik. Apakah nama itu unik nggak? Nama itu karena nama bisa apa sama, jadi nama itu bukan unik ya. Biasanya kalau nama itu yang unik itu ID pegawai, ID mekanik gitu ya. Di sini ada nomor faktur, kode part, jadi yang unik itu tandanya itu yang ID kode-kode yang nggak mungkin sama. Nah ini normalisasi data ketiga. Itu. Ini contoh itu tugas pertama itu saja. Normalisasi dulu seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang mau ditanyakan. Jadi silakan dibuat laporannya dalam bentuk PDF atau Word, dikumpulkan di link tugas 1 ya. Kalian buat dulu Google Drive. Saya kasih contoh cara pengerjaannya. Kalian upload semuanya, ntar kok loading. Kalian buat folder tugas ya. Kalau sudah buat folder tugas, kalian taruh di situ tugasnya. Kalian upload semuanya, saya taruh di sini. Saya upload. Nanti jangan lupa klik kanan, bagikan, dapatkan link, ya, ganti ke siapa saja memiliki link ya. Itu salin. Nah, link ini nanti kalian kumpulkan di semester 6, praktikum perancangan basis data, di tugas 1. Nah, ini name, nama, judul, nah link Google Docs-nya taruh di sini. Nanti saya langsung bisa buka gitu ya. Pak, sorry Pak, Iya, silakan. linknya itu harus dari Google Drive atau OneDrive juga nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Kalau mau pakai Oke. OneDrive juga nggak apa-apa. Kalau pakai apa yang lain, Mediafair atau yang lain, yang penting saya bisa buka ya. Iya. Iya. Nggak ada storage lagi Pak di Google Drive. Oh, nggak ada storage buat email baru. Iya. Udah penuh ya. Pakai yang unlimited, itu ada yang banyak yang jual unlimited Google Drive. Iya, saya juga pakai OneDrive Unlimited Pak. Iya. Kalau pakai kampus, kalau kalian dapat email kampus, pakai itu unlimited sebenarnya. Yang Oh, Pelita Bangsa itu dapat kan? ya. Email kampus Pelita Bangsa ini, Yang, itu juga Yang MHS, Pak. yang MHS Pelita yang Bangsa itu kalian MHS paling Pak. itu unlimited juga. Itu kan connect ke Google Drive juga. Seperti saya ini kan saya buka ya. Nah ini kan nggak ada tulisan limitednya. Kalau kampus itu, kalau domain kampus itu unlimited. Untuk pendidikan itu unlimited. Di sini nggak ada. Biasanya kan 15 giga kan di sini ada pemberitahuannya. Ini kan ada. Ini kan, nah ini 77% penuh 15 giga. Ini kan email biasa. Kalau email kampus nggak dibatasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak, berarti tugasnya itu per hari ini perancangan dari apa namanya, drop down dari struk tadi itu ya Pak ya, dari awal, dari bisnis prosesnya seperti apa gitu, apa gimana Pak di PPT? Yang dikerjakan contohnya
yang dikerjakan contoh yang saya di PPT ini. Boleh Ya, saja misalkan ini. Mm-mm. contoh karena buat Terus laporan ini breakdown dia. Mm-mm. sih seperti yang di PPT aja. Normalisasi 1, Oh, normalisasi ini 2 NF, oke oke. 3 NF. Dua Semua tugas yang saya kasih kebanyakan saya kasih contoh ya. Jadi kalau ada yang ngerjain dengan format yang lain, kadang saya menjadi Iya, bertanya. biar enak Pak. Tapi kadang ada yang ngerjain dengan Biar nggak enak tahu satu tab. formatnya dari mana, dia ngerjain sendiri atau dapat referensi yang lain gitu kan. Tapi kan nggak sesuai aturan yang saya buat, saya kasih contoh. Gitu. Ya, lebih enak ada template-nya jadi kita majunya kayak gini gitu. Ya, ya kayak gitu. Oke. Cari dulu nota ya, Oke, nota real ya. Pak. Ya sama. Baik, Pak. Nggak harus nota sih, saya bisa kasih contoh. Contohnya boleh tampilan home aplikasi. Boleh juga seperti ini ya. Yang paling sering sih sistem antrian. Boleh tampilan home aplikasi juga kalian buat tampilan home-nya itu seperti apa ya? Oh ya, seperti inilah. Nah, semuanya kalian ada sistem antrian gitu kan. Boleh seperti ini juga. Dari sini juga kelihatan kok nanti apa normalisasinya bagaimana. Atau bukan cuma antrian, tapi informasi bed rumah sakit biasanya juga ada. Ada aplikasinya nggak ya? Nggak ada. Nggak ada yang motoin nih. Boleh tampilan home apa sesuatu sistem juga boleh. Kalau mungkin nota nggak ketemu ya. Nah, seperti itu. Silakan, ada lagi mau ditanyakan? Bisa dicicil dari sekarang mengerjakannya. Nanti setelah itu, setelah normalisasi, dilanjutkan ke pembuatan passion database-nya. Ini sama sih, CDM, PDM, habis itu R diagram, SQL, fungsi trigger, nanti ke implementasi sistem. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya Pak, berarti kita yang tugas ini membuatnya langsung dari pakai database atau masih itu ya Pak? Kurang itu Pak, kurang jelas Pak. Tugas 1 itu buat persis seperti ini. Ya, kalian foto dulu notanya yang ingin kalian buat, studi kasusnya, terus normalisasi 1 NF-nya itu bagaimana. Ini buat dari tabel buat atau Excel juga bisa. Terus normalisasi 2 NF-nya bagaimana, normalisasi 3 NF-nya bagaimana. Udah itu aja. Itu tugas satunya. Jadi belum ada hubungannya sama tabel. Tapi udah ada nanti dari 3 NF itu udah kelihatan sih mau buat tabel apa saja, terus primary key-nya apa itu udah kelihatan dari sini. Berarti yang 1 NF, 2 NF, 3 NF-nya ini Pak ya lewat Excel ya? Boleh lewat Excel. Nggak ada tool-nya sih, jadi ini Oh masih iya iya. dalam oret-oretan gitu. Belum ada tool untuk 1 NF, 3 NF, 2 Iya NF. iya. Yang penting harus ada Iya nota rel. seperti perancangan gitu kan Pak ya? Kita tuh kayak ngejelasin yang di nota itu ya, Ya, rincian gitu ya. ya, ya. Mhm. Jadi nota apa saja ya, dari nota Indomaret boleh, nota parkiran yang pakai nota itu kan bisa. Berarti struk Indomaret juga bisa di
kita ini ya normalisasi ini apa ya? Ya bisa nanti ujungnya nanti buat sistem kasir. Ini kan nanti sampai Oh, iya, iya. implementasi programnya nggak boleh berubah ya studi kasusnya. Jadi cari struk yang emang ingin kalian buat sistemnya. Dari struk parkir, bioskop, tiket, apalagi. Banyak yang kalian yang print pakai kertas itu. PLN, beli token pulsa gitu ya. Beli pulsa yang ada struknya. Banyak ya, banyak hal. Saya kira harusnya nggak ada yang sama ya. Ini tugasnya individu, jadi saya kira nggak ada yang sama. Sama-sama bengkel boleh, tapi harusnya notanya kan nggak boleh sama ya. Nota bengkel tiap bengkel kayaknya beda-beda, kecuali kalau yang sama-sama ahas gitu kan. Tapi kalau yang beda bengkel kayaknya harusnya beda sih bentuk notanya. Itu saja. Nanti saya share. Kalau sudah ada yang isi, saya share judulnya Ini juga. mohon maaf Pak, Ya, bisa ada contoh kedua nggak Pak, biar kita bisa membandingin gitu? contoh kedua. Contoh kedua bisa Iya, pakai. Saya kira di Google informasinya cukup saya cari. Saya kasih contoh di Google. iya, iya Pak. Saya juga ngambil dari Google sih contohnya. Saya kebetulan saja di Bekasi. Boleh tuh Pak, ini tiket kayak tiket bioskop apa tiket apa gitu, tiket kereta api. Ini fakturnya ngasal buat sendiri. Normalisasi, saya tambahin data struk nota. Ini rental buku. Ini kayaknya buat sendiri ya. Ini ada sih. Ini nota penjualan. Tapi jangan ngambil ini ya, kalau sama ini. Ya ini nota buku. Nah ini juga praktikum. Sekarang mari kita praktikum tentang teori normalisasi. Ini bentukan normalisasinya, first 1 NF-nya, 2 NF-nya, 3 NF-nya. Normalisasi nota penjualan. Sampul sikat gigi ada kode, ada nama CV, ada nomor, tanggal, penjualan, harga. Sebenarnya nggak digambar ya, cuma di nota, tanggal. Banyak di rental buku. Tadi udah ya. Purchase order. Banyak ya. Ini untuk contoh ya, jangan ngambil dari Google ya. Kalau bisa sih kalian temukan nota sendiri. Tadi bisa jadi referensi sih menurut saya. Kan cuma kadang perbedaan di istilahnya kan. Mungkin di nama barang, di kode tugas normalisasi. Nama barang di faktur pembelian. Kalau di buku, nama buku. Bedanya sih itu ya. Kalau di ini UD Piton Jaya. Oh ini ada tabel nota manual. Belum ada sistemnya sih. Nah dari sini di normalisasi. Udah banyak yang bahas. Oke, harusnya udah ada pandangan ya. Dari sini udah ada pandangan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi mau ditanyakan? Pak mau tanya Pak, untuk yang tadi judul di tugas itu judul yang mana Pak ya? Judul yang tugas, judul di mana? Maksudnya?
Yang tadi di web yang Bapak itu yang kata mau ngumpulin tugas kan ada masukin link Google Drive juga. Nah, di atasnya ada kolom judul. Itu judulnya judul apa, Pak, yang diisi? Judul studi kasus, kalau di sini kan bengkel. Oh, studi kasus yang mau dibuat. Oh, ini kan Oh, misalnya gitu. bengkel. Oh ya. Nanti saya share yang sudah ngumpulkan jadi orang lain bisa lihat biar nggak ada yang nggak. Kalau ada yang beda mungkin bisa ganti judul atau yang gimana. Konsultasi. Oh, iya. Ya, Iya, Pak. Oke, Pak, siap, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Saya mau buat sistem juga untuk yang nanti ada ketika ngumpulkan langsung connect ke WA, terus ada informasi terima kasih sudah ngumpulkan, terus ada informasi ke saya bahwa nama ini, NIM ini sudah mengumpulkan dengan judul ini, filenya ini. Sekarang lebih seperti itu ya. Jadi dioptimasi sih, biar nggak perlu buka terus. Jadi ketika ada yang ngisi form, ada pemberitahuan, si pengisi ada pemberitahuan, terima kasih sudah mengumpulkan. Saya juga ada pemberitahuan, ada pengumpulan tugas baru gitu. Ada sih, saya tadi baca saya juga baru nemu tutorialnya. Kalau mungkin kalian bisa bahas terus diimplementasikan di sistem kalian. Namanya nih, membuat OTP, bukan. Ini. Menghubungkan Google Form dengan WhatsApp. Jadi ketika seorang ini contohnya nama, name, ini absensi, rangkuman materi WhatsApp. Nanti si usernya, mahasiswanya dapat informasi di sini. Halo, terima kasih sudah absen atau terima kasih sudah mengumpulkan. Saya juga ada informasi bahwa nama ini, name ini sudah absen atau sudah mengumpulkan tugas. Terus bisa tambahin linknya atau dan ini saya mau buat sih biar lebih enak. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ini Pak, masalah absen tadi kan saya udah ngeklik yang online ya Pak ya? Iya. Kok nggak bisa masuk Pak ya lewat yang ngeklik online itu? Nggak bisa maksudnya nggak muncul zoom-nya. Iya, saya masuk itu lewat ini Pak, link. Oh, Bukan lewat online Zoom itu. pakai HP ya? Pakai laptop Pak. Kok nggak bisa? Harusnya bisa sih. Saya kasih contoh ya. Nggak tahu kalau mungkin diklik lagi. Tadi juga saya sampai ngeklik 2 kali karena yang pertama nggak muncul apa-apa. Ini Nah kan, iya, itu saya juga kayak gitu Pak. nah ini mungkin agak loading di muncul ininya, pop up ini ya. Oh iya. Kalau sudah muncul ini, klik open Zoom meeting nanti akan masuk ke Zoom. Tapi kalau sudah ngeklik online, coba kalau saya ngitung absennya dari ini absen, terus video conference itu berarti yang klik video conference ya. Nah, kalau yang belum klik silakan klik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya ini ya, terakhir sebelum UTS, jadi masih ada waktu sih. Tapi nanti kalau ditumpuk-tumpuk minggu depan ada tugas lanjutan lagi, semakin numpuk. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya, kalau silakan langsung cari nota, atau sudah ketemu nota di dompetnya, biasanya nota taruh di dompet di tas ya. Nggak apa-apa, langsung dikerjakan. Nanti kita ngerjain bareng-bareng, maksudnya saya juga kerjakan, kalian juga kerjakan. Kerjakan bareng-bareng, jadi ada contohnya gitu. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Kalau ada yang ditanyakan lagi, boleh nanti ditaruh, tanya aja di grup atau di WA ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.